Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar hari ini anak-anak? Baik, Alhamdulillah baik, Bu. luar biasa. Semoga kita sehat walafiat dan bisa melaksanakan pembelajaran hari ini. Apakah kalian siap belajar hari ini? Siap, Ibu. Ya, Bu. Kalau kalian sudah siap, sekarang kita mulai pembelajaran diawali dengan doa. Coba adik Vince silakan memimpin doa. Terima kasih, Bu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Ini orang tidak tahu orang siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bidina wa bi Muhammadin Amin. Sebelum melakukan kegiatan belajar hari ini, Ibu ingin mengecek kehadiran siapa yang tidak hadir pada hari ini. Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Oke, terima kasih adik-adik. Adik-adik, kita harus semangat belajar ya. Ya. Karena belajar itu sangat penting. Karena dengan ilmu kita bisa meraih cita-cita dan membuat banyak hal menjadi lebih baik. Untuk menambah semangat, mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Sorak-Sorak Bergembira. Semua menyanyi ya? Siap, Bu. Oke, mulai. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah tujuan kita selama-lamanya. Ya, terima kasih. Hore! Nah, adik-adik, agar lebih berkah pertemuan kita hari ini, marilah kita bersama-sama kita membaca dua surat pendek ya, yakni surat Al-Ikhlas dan surat An-Nas. Kita mulai dari surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih adik-adik.
Nah, adik-adik, anak yang soleh itu juga harus banyak berbagi dengan sesama ya. Dalam Islam, contoh berbagi dengan sesama itu biasanya dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah. Nah, adik-adik, ada yang tahu jika di bulan Ramadan biasanya kita berbagi dalam bentuk apa? Coba adik Irwan. Biasanya kita pada bulan Ramadan kita berbagi apa? Zakat, Bu. Memberikan zakat. Bagus sekali, adik Irwan. Jadi hari ini kita belajar hidup lapang dengan berbagi. Nah, adik-adik di sini akan Ibu tampilkan slide mengenai pelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya Ibu akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Mohon perhatiannya ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Nama-nama kelompok yang akan Ibu bagikan. Kelompok 1 yaitu Irwan, Siska, Vince, Kartin. Kelompok 2 Irma, Rahmiati, Nima, Yuni. Kelompok 3 Norma, Abning, Dewi, Kelompok 4 Anita, Yasin, Nurjana, Yuan Gobel. Perhatikan gambar yang Ibu akan tampilkan. Jangan dulu bermain ya anak-anak. Coba adik Irma, apa yang adik lihat dalam gambar ini? Ya, ini gambar orang tua yang sedang berbagi zakat. Terima kasih. Bagus sekali. Tujuan pembelajaran hari ini satu, menjelaskan makna zakat fitrah dan zakat mal. Dua, membedakan zakat fitrah dan zakat mal. Tiga, meyakini makna zakat fitrah dan zakat mal. Slide berikutnya, pertanyaan pematih. Mengapa kita harus berzakat? Karena untuk mensucikan diri, Bu. Ya, siapa lagi? Bayar zakat itu adalah perintah Allah, Bu. Ya, bagus. Oke, kita pindah pada slide berikutnya. Apa yang kamu ketahui tentang zakat? Zakat terbagi dua jenis. Satu, zakat fitrah. Dua, zakat mal. Adik-adik, siapa yang bisa menjawab? Apa itu zakat fitrah? Dan apa itu zakat mal? Saya, Bu. Ya, silakan. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim
Sedangkan zakat mal, zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki umat Islam. Nah, bagus sekali. Oh, zakat zakat fitrah. Zakat Jadi zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada akhir bulan Ramadan sebagai bentuk pembersihan diri dan dan ibadah puasa. Zakat ini berfungsi untuk membantu mereka yang kurang mampu, sehingga mereka juga bisa merayakan Idul Fitri dengan layak. Zakat fitrah biasanya diberikan dalam bentuk makanan pokok seperti beras, gandum, atau kurma, sesuai dengan kebiasaan di daerah masing-masing. Jumlah yang dikeluarkan setara dengan 1 sa' atau sekitar 2,5 hingga 3 kilogram bahan makanan per orang. Selain sebagai ibadah sosial, zakat fitrah juga mengajarkan umat muslim untuk berbagi dan peduli terhadap sesama serta mempererat hubungan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki umat Islam yang berniat untuk membantu orang yang kurang beruntung. Zakat mal dapat dikenakan pada berbagai jenis harta seperti uang, emas, perak, surat berharga, penghasilan profesi, aset perdagangan, dan hasil pertambangan. Untuk siapa zakat yang kita keluarkan itu? Ada yang bisa menjawab? Untuk fakir miskin, Bu. Untuk fakir miskin, 8 golongan. Ya, Hak menerima coba zakat itu. sebutkan lilin, salah satunya. Fakir, Fakir miskin, miskin, diri anak yatim, fakir, miskin, mualaf, Nah, orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah disebut mustahik. Satu, fakir, orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hariannya. 2, miskin, orang yang secara ekonomi masih kekurangan tetapi sudah memiliki sumber penghasilan namun hasilnya tidak dapat memenuhi kebutuhan. Mu'alaf, orang yang baru saja memeluk Islam. Gharim, orang yang mempunyai hutang dan kesulitan untuk membayarnya. Fisabilillah, orang yang sedang berjuang di jalan Allah seperti berdakwah,
atau jihad. Ibnu Sabil, musafir yang kehabisan perbekalan. Amil, orang yang mengurus zakat, mulai dari mengurus hingga membagikan zakat ke orang yang tepat. Orang-orang yang berhak menerima zakat mal, fakir, orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hariannya. Miskin, orang yang secara ekonomi masih kekurangan tetapi sudah memiliki sumber penghasilan, namun hasilnya tidak dapat memenuhi kebutuhan. Mu'alaf, orang yang baru saja memeluk Islam. Gharim, orang yang mempunyai hutang dan kesulitan untuk membayarnya. Fisabilillah, orang yang sedang berjuang di jalan Allah seperti berdakwah atau jihad. 6. Ibnu Sabil, musafir yang kehabisan perbekalan. Amil, orang yang mengurus zakat, mulai dari mengurus hingga membagikan zakat ke orang yang tepat. Nah, di sini akan dibagikan LKPD pada tiap kelompok. Silakan adik-adik mengisinya dengan melihat tayangan slide. Ibu kasih waktu 15 menit ya. Mana Dede? Silakan adik-adik bekerja sama dalam kelompok. Adik-adik, Itu silakan lihat LKPD-nya. silakan bekerja sama. Silakan bekerja kelompok untuk didiskusikan bersama. Di atas. Adik-adik, ada yang ingin ditanyakan? Mengenai materi tadi. Mengenai materi zakat fitrah dan zakat mal. Saya mau bertanya, Ya, Ya, silakan Irwan. Ibu, kalau orang miskin itu boleh membakar zakat? Bisa. Baru ibu kalau itu orang miskin Allah dapat zakat, baru membakar zakat Allah. Bisa saja, Pak. Bisa saja, Pak.
Ibu, saya ingin bertanya, Bu, Silakan. cara membagi zakat itu bagaimana, Ibu? Ulangi. Ulangi. Cara membagi zakat. Cara Membagi zakat. cara membagi zakat. Iya, Zakat merupakan rukun Islam. Nah, teman-teman yang bisa membantu, bisa membantu menjaga. Nah, teman-teman lain yang bisa membantu menjaga. Ibu, saya bertanya boleh? Bagaimana? Membagi zakat. Ibu, Ya. saya tahu Ibu. Cara membagi zakat. Cara membagi Boleh saya jawab Ibu? Jumlah zakat yang harus cara membagi zakat dikeluarkan adalah 2,5% dari penghasilan per bulan. itu untuk zakat berhasil. Untuk itu untuk zakat penghasilan. Masyarakat mau anu belajar mengajar. Teman-teman yang lain ada yang ingin menambah? Adik-adik yang lain ada yang ingin menambahkan? Jawaban dari Ibu. Saya Ibu. Silakan. Iya, cara membagi zakat tergantung jenis zakat yang dibayarkan, seperti zakat fitrah, zakat penghasilan, zakat emas, dan zakat perak. Zakat fitrah dibayarkan sebelum hari raya. Zakat penghasilan dibayarkan sebesar 2,5% dari penghasilan per bulan. Itu Ibu. Iya, terima kasih. Ya, Terima kasih. ya Bu, Iya saya so Ibu. paham dengan teman-teman punya jawaban. kesimpulannya di sana kesimpulan. Oke, adik-adik, setelah kita Tadi kita sudah belajar mengenai hidup lapang dengan berbagi, maka kita bersama-sama akan menarik kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang akhir bulan Ramadan sebagai bentuk pembersihan diri. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki umat Islam yang bertujuan untuk membantu orang yang kurang beruntung. Nah, adik-adik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang infak, sedekah, dan hadiah. Ibu, sekarang tidak mau kasih tugas.
Tugas ibu, tugas. Tadi tuh ibu bilang ada tugas. LKPD. Tadi ibu sudah bagikan kan? Tadi ibu sudah bagikan. Ya, di akhir 5 menit lagi ibu akan kumpul ya. Terus apa PKK misalkan? Nah, 5 menit lagi ibu akan kumpulkan LKPD-nya. Belum ada ibu tugas sih, ibu ada kase. Masih ada yang ingin ditanyakan? Masih adakah yang ingin ditanyakan? Masih adakah yang ingin ditanyakan Sebelum ibu menutup sebelum ibu akan menutup materi tentang zakat dan zakat fitrah dan dan zakat zakat. mal? Ibu, saya mau bertanya. Silakan. Tadi kira Kalau saya cuma mau makan sesaji, ibu termasuk zakat. Luar biasa. tergantung banyak, tergantung keikhlasan. Itu tergantung keikhlasan Irwan. Oh iya, Bu. Masih ada lagi yang ditanyakan? Ya, Bu. Ada, Bu. Silakan. Apakah seorang mukallaf itu berhak menerima zakat? Iya, berhak. Ya. Kita bisa memberi lebih kepada mukallaf. Bahkan kita bisa memberi lebih kepada mu'alaf. Oh saya Allah, ibu jaga bakase makanan pasar ke taman mu'alaf. Berarti ibu boleh. Ya, bagus sekali Irwan. Ibu, dia ke taman mu'alaf yang kuat bagara itu dia tetap mau kasih zakat ibu. Bisa. Bisa Vince. Ibu, Ya, kalau zakat itu salah sasaran, Ibu, diberikan sama yang mampu, hukumnya bagaimana itu? ulangi. Kalau zakatnya dapat diberikan kepada yang mampu, hukumnya apa itu, Ibu? Zakat Zakat fitrah maksudnya. hukumnya makro. Bisa. Oh, iya, Ibu. Yang penting yang memberikan itu ikhlas. Yang penting yang memberikan itu ikhlas. Oh, iya, Ibu, ya. Masih ada lagi yang Terima kasih, Ibu. Oke, masih ada yang masih mau bertanya? Tidak ada ibu, so paham. Bertanya Masih ada ibu. akan akhiri materi tentang zakat fitrah dan zakat mal dengan melafalkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan kita hari ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.